Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Kaula Maharani dengan NPM 1601110210082. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum materi anatomi pada blok Basic Medical Science 3. Topik yang pertama yang saya akan bahas adalah anatomi ginjal. Ginjal ini memiliki bentuk seperti kacang polong yang terletak pada retroperitoneal di daerah lumbar superior. Proyeksi ginjal terhadap tulang belakang itu setinggi toraks ke-12 sampai lumbar ketiga. Ginjal kanan terdesak oleh hepar dan terletak sedikit lebih rendah daripada ginjal kiri. Ginjal orang dewasa ini memiliki massa sekitar 150 gram atau 2 ons, dan dimensi rata-rata panjangnya itu 12 cm, lebar 6 cm, dan tebal 3 cm, atau seukuran sabun besar. Permukaan lateral itu berbentuk cembung, dan permukaan medialnya itu berbentuk cekung, serta memiliki celah vertikal yang disebut hilus renal yang mengarah ke ruang internal di dalam ginjal yang disebut sinus ginjal. Saluran ureter, pembuluh darah ginjal, limfatik, dan saraf semuanya itu bergabung masing-masing ginjal di hilum dan menempati sinus. Topik selanjutnya yang saya akan bahas adalah anatomi mata. Organ mata ini dilindungi oleh orbit bertulang, kelopak mata, air mata, saraf sensorik, beserta refleks berkedip. Orbit bertulang ini terdiri dari tulang maksila, zigomatik, frontal, ethmoid, lakrimal, sphenoid, dan tulang palatina. Pada kelopak mata terdapat otot orbicularis oculi dan ligamen lateral palpebral. Sementara itu, air mata diproduksi oleh lacrimal sulcus. Terdapat juga pada mata yaitu extraocular muscle yang terdiri dari levator palpebra superioris, superior rectus, inferior rectus, medial rectus, lateral rectus, superior oblique, inferior oblique. Adapun bola mata diinervasi untuk spatial sensory afferentnya oleh optic nerve dan general sensory afferentnya itu oleh ophthalmic nerve dan infraorbital nerve. Berlanjut ke topik selanjutnya, itu anatomi telinga. Telinga berada pada temporal bone, tepatnya itu external acoustic meatus. Bagian pertama adalah telinga luar yang terdiri dari bagian yang melekat pada aspek lateral kepala dan saluran yang mengarah ke dalam. Bagian kedua adalah telinga tengah, adalah rongga di bagian petrosa tulang temporal yang dibatasi secara lateral dan dipisahkan dari kanal eksternal oleh sebuah membran dan terhubung secara internal ke faring oleh sebuah tabung sempit. Bagian ketiga adalah telinga bagian dalam yang terdiri dari serangkaian rongga di dalam bagian petrosa tulang temporal antara telinga tengah secara lateral dan meatus acousticus interna secara medial. Dari tiga bagian yang telah disebutkan di atas, pada external ear itu terdapat auricle dan external acoustic meatus. Pada middle ear terdapat tympanic membrane, middle ear cavity, dan pharyngotympanic tube. Serta pada internal ear itu terdapat serangkaian rongga tulang dan saluran serta kantung membran di dalam rongga. Selanjutnya saya akan membahas topik mengenai anatomi leher. Segitiga anterior leher dibatasi oleh batas anterior otot sternocleidomastoid secara lateral, batas inferior mandibula secara superior, dan garis tengah leher secara medial. Ini dibagi lagi menjadi beberapa segitiga yang lebih kecil sebagai berikut. Yang pertama itu ada segitiga submandibular, yang kedua segitiga submental, yang ketiga segitiga muskular, dan yang terakhir segitiga karotis. Selanjutnya ada segitiga posterior leher yang berada pada aspek lateral leher dalam kontinuitas langsung dengan ekstremitas atas. Ini berbatasan anterior oleh tepi posterior otot sternocleidomastoid, posterior oleh tepi anterior otot trapezius, pada dasarnya itu oleh sepertiga tengah klavikula, dan apikal oleh tulang occipital tepat di belakang. Topik terakhir yang akan saya bahas adalah craniovertebral joint. 7 vertebra cervix dicirikan oleh ukuran yang kecil dan adanya foramen di setiap prosesus transversusnya. Vertebra cervical pertama dan kedua yaitu atlas dan aksis khusus untuk mengakomodasi gerakan kepala untuk fungsinya. Terdapat juga sendi di antara craniovertebral, yaitu ada dua sendi. Yang pertama ada sendi atlantoaksial, itu jumlahnya 2 antara faset inferior massa lateral atlas dan faset superior sumbu, dan ada 1 antara prosesus odontoid sumbu dan lengkung anterior atlas. Gerakan utama sendi ini adalah rotasi kepala di leher yang memungkinkan lebih dari 45 derajat rotasinya. Yang kedua itu ada sendi atlanto-occipital, itu berada di antara kondilus occipital dan aspek artikular superior dari massa lateral atlas. Sendi ini merupakan sendi sinovial. Gerakan utamanya itu adalah ekstensi dan fleksi kepala di leher, dan memungkinkan juga gerakan rotasi sebesar 25 derajat. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.